yang ada di rumah. Kembali lagi hari ini kita melanjutkan materi pertemuan kita, mata pelajaran sejarah peminatan, di mana kemarin kita sudah membahas tentang manusia dan sejarah. Nah, untuk hari ini di pertemuan ketiga kita akan kembali membahas di konsep materi kita, yaitu manusia dan sejarah. Nah, baiklah, pada hari ini pembahasan kita yang dimana sudah kita pelajari bersama di pertemuan pertama, yaitu adalah pengertian sejarah. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian sejarah yang diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah sebuah pohon. Nah, kita pahami dulu hakikat dalam sebuah sejarah, yaitu dalam arti subjektif adalah suatu konstruk, yaitu bangunan yang disusun oleh penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Jadi seseorang yang menyusun suatu peristiwa-peristiwa sejarah itu dengan uraian atau kejadian yang terjadi. Kemudian dalam arti objektif, yaitu menunjukkan pada kejadian atau peristiwa sendiri atau proses sejarah dalam aktualisasinya, peristiwa itu hanya terjadi dan tidak dapat diulang lagi. Contoh yang kita bisa ambil pada sejarah dalam arti objektif yaitu peristiwa proklamasi. Dalam peristiwa proklamasi, sebuah peristiwa kejadian yang hanya terjadi satu kali dan tidak akan diulang lagi. Kemudian pengertian sejarah, kemarin kita sudah pelajari tentang pengertian sejarah dalam bahasa Inggris, yaitu dikenal dengan history yang berarti masa lampau. Artinya peristiwa kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Kemudian dalam bahasa Yunani sendiri adalah historia yang berarti ilmu. Kenapa dikatakan ilmu? Karena orang-orang Yunani mencari peristiwa sejarah dengan cara bertanya-tanya. Akhirnya dengan melalui pertanyaan, melalui komunikasi, maka dikenal orang itu sebagai historia atau artinya ilmu, karena mereka dikenal dengan orang yang pintar, karena mereka melakukan komunikasi dengan cara bertanya-tanya. Next, dalam bahasa Jerman, kemudian dalam bahasa Arab kemarin ya dikenal sebagai sebuah pohon. Kenapa? Karena pohon memiliki bibit, akar, batang, buah, dan ranting. Nah, seterusnya seperti itu. Dalam kehidupan manusia juga terus berkembang dari kakek, nenek, ibu, ayah, dan saudara. Nah, seperti itulah silsilah yang diartikan dalam sebuah pohon. Kemudian kita belajar juga kemarin ya tentang konsep ruang dan waktu. Waktu dikenal sebagai suatu yang menunjukkan tentang detik, menit, jam, hari, tanggal, dan bulan. Itu dikenal dalam konsep waktu. Sementara dalam konsep ruangnya adalah tempat peristiwa itu terjadi. Misalnya peristiwa pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno itu bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sementara manusianya di mana? Manusianya yaitu merupakan pelaku dalam peristiwa sejarah, dalam peristiwa sosial dan peristiwa sejarah. Misalnya apa? Setiap manusia itu memiliki peran dalam sebuah peristiwa sejarah. Kenapa? Karena apabila orang mengatakan bahwa dia bukan pelaku atau dia tidak memiliki sejarah, berarti orang itu dikatakan sebagai orang yang sudah mati. Karena kenapa? Peran unsur utama dalam peristiwa sejarah adalah manusia. Oke, next. Nah, materi yang kita mau bahas yaitu perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia di pertemuan kita ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu menjelaskan tentang peristiwa dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia. Kita pahami dulu apa arti perubahan. Perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan
perubahan dapat terjadi secara cepat atau lambat. Jadi perubahan itu dalam sebuah kehidupan manusia terdiri dari dua, yaitu bisa terjadi secara cepat, bisa terjadi secara lambat. Contoh dalam peristiwa perubahan yang terjadi dengan cara cepat, yaitu peristiwa pengeboman yang terjadi di Jepang, yaitu di kota Hiroshima dan Nagasaki, di mana Amerika Serikat membombardir kota Nagasaki dan Hiroshima. Pertama, mereka membom pada tanggal 6 Agustus. Setelah itu dilanjutkan lagi pengeboman pada tanggal 9 di kota Nagasaki. Inilah peristiwa yang dikatakan perubahan yang berlangsung secara cepat. Sementara peristiwa yang terjadi secara lambat, contohnya itu adalah penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Nah, peristiwa ini adalah perubahan yang begitu lambat, ya, begitu lama, terus menerus diharapkan, tapi perubahannya sangat lambat. Oke. Kalau kita lihat dalam faktor internalnya, perubahan itu dalam lingkungan kita, misalnya perubahan penduduk, penemuan baru, konflik masyarakat, dan pemberontakan, ini faktor internal. Kalau faktor eksternalnya yaitu faktor alam, peperangan, dan kebudayaan. Nah, ini adalah pengertian dan contoh dari perubahan keberlanjutan, perubahan, ya. Sementara yang kedua adalah keberlanjutan. Keberlanjutan merupakan suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Misalnya, nah ini ya. Kemudian kita bisa melihat dari peristiwa apa yang berlangsung, ya, berlangsung begitu lama, yaitu misalnya dari ketika masa praaksara. Ketika itu manusia belum mengenal tulisan, tetapi manusia praaksara memiliki peninggalan-peninggalan, ya. Peristiwa ini berabad-abad dilalui oleh manusia praaksara. Nah, keberlanjutannya dari manusia praaksara itu ketika mereka sudah mengenal tulisan. Kapan itu mengenal tulisan? Ketika masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, disitulah mulai ada perubahan. Mereka sudah mulai mengenal tulisan. Dari mana? Dari adanya penemuan bentuk yupa dan prasasti. Setelah itu dilanjutkan lagi perubahan yang berkelanjutan dari masa praaksara tadi, lanjut ke masa kerajaan Hindu-Buddha, dan lanjut lagi ke masa kerajaan Islam di Indonesia. Jadi masa praaksara berabad-abad prosesnya sehingga berlanjut, yaitu munculnya Hindu-Buddha di Indonesia. Disitulah mulai mengenal tulisan dengan adanya penemuan prasasti dan yupa. Dari masa Hindu-Buddha dilanjutkan ke masa kerajaan Islam di Indonesia, di mana itu terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu dari kerajaan pertama, ya ini ya, dari kerajaan-kerajaan di Indonesia itu kerajaan Islam. Nah, inilah yang membuat sebuah keberlanjutan dari masa ke masa. Nah, untuk itu anak-anakku yang ada di rumah, bila belum memahami silakan diputar kembali videonya. Kemudian untuk tugas yang kalian mau kerjakan yaitu, nah ini adalah contoh ya. Contoh perubahan dan keberlanjutan. Pertama, ketika orang belum memiliki alat teknologi, mereka membajak sawah menggunakan tenaga hewan, ya, sapi, kemudian berubah menjadi traktor, setelah itu berubah menjadi mesin yang boleh dikendarai, ya. Jadi inilah contoh perubahan dan keberlanjutan, ya. Oke, untuk tugas kalian, nah ini ya. Tugas yaitu berikan penjelasan singkat dan jelas disertai contoh mengenai perbedaan antara perubahan dan keberlanjutan pada tabel di bawah ini. Misalnya nomor 1,
perbedaan. Nah, perubahan apa di sini dan keberlanjutannya dari sini ke sini apa, ya. Setelah itu contohnya seperti apa, ya. Jadi kalian mencari masing-masing satu dan menentukan perbedaannya apa dan contohnya dari mana ke mana. Misalnya seperti gambar ini tadi, ya. Jadi kalian cari pikir dulu gambar apa kira-kira, mengenai tentang apa, kemudian kalian tuliskan pada tabel berikut ini. Untuk tugasnya nanti saya akan sampaikan di WhatsApp grup kalian, itu dikumpul melalui apa dan batas waktunya kapan. Baik, saya kira itu materi kita pada pertemuan hari ini. Saya berharap kalian tetap selalu rajin untuk membuka materinya, membaca dan ingat tugas-tugas yang diberikan setiap guru bidang studi. Saya kira itu, saya akhiri. Shalom dan terima kasih.